Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Kali ini terkait Prof Uceng yang kali ini bela Pak Jokowi, bahkan bongkar dosa SBY di depan para mahasiswa. Wah, ini menjadi viral dan pastinya kaget semua ya kan. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Tadi yang Jokowi apa, Man? Mana dia Adiman? Oh, Solo, Ratapan, Gibran gitu ya. Dinasti gitu. Sana Jeffrey dan Yves Warburton, editor buku ini, yang sudah berhasil menuliskan Indonesia Update tahun 2024 menjadi buku ini gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman semuanya, kenapa Prabowo harus berterima kasih dengan Jokowi, berterima kasih sama Jokowi. Karena Jokowi lah sebenarnya yang memberikan jalan lahirnya fasisme. Ya. Jadi yang kita lawan bukan lagi ini pemerintahan otokrat, pemerintahan otoritarian, enggak, fasis. Dan lahirnya fasis itu salah satu bahan bakarnya adalah rente dan ketimpangan. Jadi buku yang ditulis dari teman-teman ini, dicetak oleh margin kiri, ini adalah buku yang bagus banget. Di situ ada almarhum Faisal Basri. Salah satu yang saya ingat dari almarhum Faisal Basri, ini ekonom senior, dia ngingetin begini, kalau saya udah gak ada Bim, generasi kamu akan melihat bahwa kegagalan generasi-generasi tua yang menikmati di era Jokowi itu akan berakhir pada fasisme. Jadi sebelum meninggal dia udah ngingetin bahwa yang akan dihadapi adalah fasisme. Oke, saya mau maparkan sedikit bahan bakar dari otoritarian fasisme itu. Apa ya, pemahaman kita itu tidak setajam kalau dibaca ulang. Saya belum baca ulang, jadi saya hanya baca satu kali. Tapi begini, saya izinkan saya tidak bersetuju sepenuhnya dengan buku ini. Jadi Jeff dan Yves, mohon maaf. Saya memberikan catatan beberapa. Satu, saya kira agak kurang pas kalau kita mengatakan bahwa Jokowi lah yang pertama kali melakukan revitalisasi otoritarianisme. Saya kira enggak. Dalam benak kronik otoritarianisme yang juga saya tulis bersama Muhyiddin, saya katakan bahwa sebenarnya gejala itu sudah embedded di dalam sistem politik Indonesia, ya, termasuk di wilayah sistem presidensialismenya yang memang bermasalah. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya punya keyakinan bahwa SBY juga melakukan hal yang relatif sama. Anda harus ingat baik-baik ya, SBY terpilih di 2004, ya kan, dengan dukungan suara tipis, kecil sekali. Seingat saya hanya 11%. Seingat saya 11%. Dan dimulailah operasi pertama untuk menjinakkan oposisi. Kalau di buku kronik otoritarianisme, saya katakan bahwa otoritarianisme itu seakan menemukan menemukan tempat untuk tumbuh subur ketika otoritarianisme mati. Ketika oposisi mati. Itu yang dilakukan Soekarno dengan membubarkan partai-partai sesaat setelah dia naik, ya kan? Dekret 5 Juli 59, Orde Baru mulai, yang dia bubarkan kan partai-partai itu. Khususnya partai-partai yang berhadapan-hadapan dengan dia. Soeharto melakukan hal yang sama dengan cara yang relatif lebih lebih soft, dengan melakukan fusi partai, ya kan? Fusi partai, jadi partai Islam semua digabung ke P3, partai Demokrat, partai nasionalis dan partai non-Islam digabung ke PDI. Kemudian Golkar bukan partai, Golkar adalah golongan yang mau bekerja untuk bangsa. Iya kan? Kalau Anda baca undang-undang itu sebabnya sebabnya PNS dilarang berpartai tapi boleh bergolongan. Dan akhirnya semua PNS pindah ke Golkar kan? Kan gitu tuh rumusan yang dibikin oleh Soeharto. Nah, ketika Soeharto jatuh, ya terjadi penguatan partai politik karena memang pendulum berayun dari eksekutif ke parlemen.
Tapi ketika SBY naik, saya kira dia melakukan operasi pertama. Ya, upaya untuk merusak. Coba Anda searching kembali di mana partai mulai mengalami perpecahan-perpecahan. Jangan pikir bahwa rezim tidak campur tangan dalam memecahkan partai. Kita kan tahu semua tuh. Salah satu upaya rezim adalah memecahkan partai. Puncaknya saya kira Anda perhatikan kembali di tahun 2009. Ketika, kalau Anda masih ingat, salah satu guru besar UGM, Budiono, itu mau di-impeach. Karena kasus Senturi. Iya kan? Dulu di hak menyatakan pendapatnya sudah selesai seingat saya. Rekomendasinya sudah keluar. Mau dibawa ke hak menyatakan pendapat. Lalu tiba-tiba SBY membuat move yang namanya bikin Setgab, Sekretariat Gabungan. Dia peluk semua partai dan dia angkat salah satu partai yang paling keras di Senturi, yaitu Golkar, itu menjadi ketua Setgab. Makanya Sekretariat Gabungan diketuai oleh Abu Rizal Bakri, kalau Anda masih ingat itu. Ya. Jadi saya kira pekerjaan rumah membangun otoritarianisme itu bukan dimulai oleh Jokowi. Saya kira fondasinya dibuat oleh sistem kita sendiri yang memang menyimpan masalah dalam sistem presidensil. Saya kira presidensil itu kan memang punya gejala menarik ya. Misalnya kalau baca Aaron Lichbart, Scott Manwaring, Shaibob, Jose Antonio Shaibob, dan lain sebagainya, sistem presidensil itu kan tidak pernah fit dengan multiparteism. Jarang sekali fit dengan multiparteism. Dan ketika tidak fit dengan multiparteism, ya, ketika tidak fit dengan multiparteism, godaan otoritarianismenya tinggi kan. Apalagi ketika dia didukung oleh partai terlalu banyak. Dan itu berhasil dilakukan. Mulai dari, jadi SBY pun saya kira harus dibedah. Ini mungkin pengaruh di kepala saya ya. Di kepala saya itu yang namanya pemilu adalah kontestasi untuk menggelar harapan. Itu bagi saya. Makanya kenapa SBY mengalami hal yang sama. Ada harapan, ya kan? Lalu kemudian Jokowi di awal Time sampai nulis New Hope, walaupun belakangan jadi No Hope barangkali, ya kan? Nah, kenapa Prabowo tidak mendapatkan itu? Karena dia barang lama. Orang ini kan udah bertarung dari 2009 kan? Iya kan, 2009, 2014, 2019, 2024, dia terus yang ikut kan? Makanya pohon kalau ada pemilu 2029 jangan dikasih tahu dia, kira-kira gitu. Supaya dia nggak daftar lagi. Karena udah terlalu sering tuh. Ya kan? Nah, saya balik lagi ke soalan. Saya kira buku ini, saya membacanya, mungkin saya yang salah baca ya. Tapi kesan saya adalah terlalu mengkultuskan dosa otoritarianisme itu pada Jokowi. Padahal tidak. Menurut saya tidak. Saya bukan pernah ke Ratapan Solo ya, saya nggak ada hubungan dengan Ratapan Solo. Saya mau bilang bahwa sistem Indonesia memang punya masalah dari sistem karena kita tidak membangun banyak hal. Satu contoh yang tidak dibangun menurut saya dalam konteks sistem presidensial Indonesia adalah kita tidak membangun model lemdak sesedikit apapun. Kita nggak bikin lemdak sesedikit apapun. Lemdak itu teman-teman sekalian biasanya bebek pincang ya. Lemdak itu adalah proses di mana presiden itu atau kepala eksekutif itu atau kekuasaan itu sudah harus dipincangkan menjelang pemilu ya, karena dua alasan, supaya dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangi pemilu berikutnya kalau dia incumbent, atau kemudian dia gunakan untuk memenangkan calon yang dia dukung kalau dia tidak lagi menjadi incumbency, atau yang kedua dia mengeluarkan begitu banyak hal-hal yang menguntungkan buat dirinya sesaat sebelum jatuh. Teman-teman kalau mau riset, silahkan riset, semua presiden Indonesia menggunakan model ketiadaan lemdak ini untuk melakukan apa yang disebut secara teoretik Cinderella action. Anda tahu Cinderella ya? Cinderella itu kan jam 12 harus berubah menjadi orang biasa, maka dia kan buru-buru tuh.
Dia buru-buru harus cium pangerannya, dia buru-buru lari sebelum ke keretanya, akhirnya dia ketinggalan sepatu kan? Kan gitu tuh. Nah persis itu kalau Anda lihat mulai dari zaman Megawati, mulai dari SBY, itu banyak sekali menandatangani hal-hal tertentu sesaat sebelum dia jatuh, sesaat sebelum dia menjadi orang biasa. Saya lupa angka-angkanya ya, tapi kalau Anda risetnya itu tinggi semua tuh. Jadi gejala dia tanda tangani apapun, bahkan Megawati tangani seingat saya Perpu 1 2004 soal kehutanan. Jadi apa yang saya mau bilang sebenarnya, kita punya sistem yang agak memang mempermudah ranah otoritarianistik itu. Ya, jadi saya nggak mengatakan nggak melulu bahwa revivalnya itu terjadi di zaman Jokowi, enggak menurut saya. Bahwa Jokowi yang meletakkan pondasi dasar, pondasinya udah ada. Tetapi bahwa dikatakan dia adalah peletak dasar atau dialah yang membangun revivalnya, saya menolak itu. Saya tidak bersetuju dengan itu satu. Yang kedua, saya tadi udah bilang bahwa sebenarnya bagi saya gejala otoritarianisme paling kuat itu adalah ketika oposisi dimatikan. Dan pesta pembunuhan oposisi itu tidak terjadi sekedar di zaman Jokowi. Itu terjadi juga di zaman SBY. Ya kan? Tadi sudah jelaskan. Dan ketika, kan kalau Anda mau jujur, di zaman SBY yang bertahan itu kan cuma PDIP. Dan dugaan saya itu bukan ideologis. Ini karena nggak bersatu aja antara SBY dengan Bu Mega. Iya kan? Itu sebabnya kenapa salah satu alasan paling aneh kalau Anda masih ingat, ada pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP. Anda kalau lacak apa syarat amnesti, amnesti itu biasanya pengampunan umum untuk menyelesaikan kayak kerentanan sosial atau keributan negara nasional. Apa keributan nasional, kenapa kemudian Sekjen PDIP harus dikasih? Emangnya Prabowo berantem sama Megawati itu keributan nasional? Kan enggak. Tapi jangan-jangan itu yang menjadi bagian dari upaya kenapa kemudian menutup. Nah apa yang saya mau bilang yang kedua, yang saya yakini bahwa gejala membunuh otoritarianisme, gejala membunuh oposisi sebenarnya adalah pupuk otoritarianisme yang paling kuat. Ya kan? Walaupun kalau baca disertasinya Jayadi Hanan, dia mengatakan bahwa membangun koalisi itu, membangun koalisi besar gaya Indonesia itu yang membuat selamat, ya cenderung menguatkan sistem presidensil, ya kan? Terlepas dari setuju atau tidak, tapi menurut dia dari SBY dan Jokowi sebenarnya relasi sama. Nah yang ketiga, saya mau bilang begini. Agak kurang fair, kecuali saya dapatkan di tulisannya Sidney Jones saya kira. Tulisan Sidney Jones. Tapi agak kurang fair menurut saya untuk melihat Jokowi hanya di akhir. Saya kira Jokowi 2014, 2015 itu punya beberapa hal yang menarik. Nah, saya nggak tahu ya, apa yang terjadi perubahan kemudian jangan-jangan memang konsolidasi konsolidasi Jokowi dengan para pemodal atau partai atau pemodal di belakang partai itu baru terjadi setelah 2 tahun. Kan Anda masih ingat ya, Anda harus ingat ya, supaya Anda nggak salah dengan ucapan saya. Jokowi naik itu dengan dukungan hanya 30 berapa persen? 39-an kan? Di awal deh. Dukungan partai ya. Bahwa Jokowi memenangkan pemilu nasional, tapi kan dia hanya 30-an, 40-an persen di parlemen. Anda masih ingat gak pidatonya kakaknya Prabowo itu, Hashim? Yang mengatakan bahwa walaupun mereka menang, kita memenangi di parlemen. Kita akan memblokade semua hal, termasuk pengangkatan jabatan-jabatan pengisian jabatan-jabatan
komisi-komisi itu kita akan kuasai. Karena dia kan 60-an%. Iya kan, kalau Anda masih ingat itu. Saya sih malah waktu itu berharap bagus itu. Karena oposisinya kencang nih, asik nih. Tapi ternyata, saya nggak tahu kalian paham atau tidak, terjadi operasi memindahkan beberapa partai kan. Kalau Anda masih ingat, 2 partai yang langsung pecah dan tiba-tiba berubah kepengurusan, yaitu Golkar dan P3. Iya, Golkar dan P3. Kalau Anda masih ingat, nggak ada di buku ini. Nggak dijelaskan di buku ini. Karena menurut saya itu penting untuk menjelaskan. Ya, konsolidasi politik awal Jokowi barangkali masih berbeda karena dia belum bisa mengkonsolidasikan semua politik dan kepentingan di belakangnya. Makanya ada jeda waktu. Saya bahkan dengar siapa yang bekerja untuk itu. Jadi nggak usah lah saya ceritain di sini. Nanti malah kita dipersoalkan. Jadi ada orang sosok yang langsung bilang, kasih saya berapa bulan, saya akan pindahkan beberapa partai. Dan memang pindah kan, dukungan partai. Jadi dari minoritas di parlemen, itu tiba-tiba menjadi mayoritas di parlemen. Anda cek deh, dan Anda searching, supaya Anda lihat secara kronologik ya, supaya pas menempatkannya. Anda lihat secara kronologik bagaimana partai dipindahkan tuh. Beberapa partai langsung pecah, sengketa kepengurusan, habis itu langsung bedol desa pindah ke rezimnya Jokowi. Nah, saya kira ya, yang luar biasa adalah orang yang mengerjakan ini di belakang Jokowi. Di buku ini pun tidak disebutkan. Saya nggak tahu, wallahu alam. Nggak ada. Saya nggak tahu siapa yang mengerjakannya. Tetapi buku ini nggak disebutkan. Padahal menurut saya siapapun yang bekerja, karena Jokowi kan tidak mungkin kalau secara secara analisis banyak orang ya, misalnya ada istilah pelanga-pelongo, ada istilah, banyaklah istilah itu. Saya tidak punya keyakinan bahwa dia punya imajinasi yang cukup untuk mengorkestrasi semuanya. Pertanyaannya adalah siapa yang membantu orkestrasinya? Ya kan? Kalau kita katakan ada tokoh-tokoh sentra yang menjadi pendukung awal, membentuk Jokowi menjadi awal, sebagian malah ikut nulis di sini. Iya kan? Saya nggak usah sebut nama. Kan ada yang ikut nulis di sini. Jadi kalau Anda mau lihat apakah Jokowi langsung talk chair baru naik langsung menguatkan otoritarianisme, menurut saya tidak. Kerja pertama dia adalah melakukan konsolidasi dulu. Konsolidasi politik, dan kalau pakai modelnya Mas Dodi, pakai analisisnya Mas Dodi, bahwa ini kartelisasi politik. Jadi pertarungannya itu hanya di pemilu, tapi setelah pemilu dia berkartelisasi. Saya kira ini yang menjelaskan kenapa butuh jeda waktu setelah pemilu, mungkin sekitar 1-2 tahun, baru kemudian dilakukan konsolidasi politik, dan akhirnya Jokowi bisa mengkonsolidasi semua kekuatan politik. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.